penilaian harus dilakukan itu seperti apa kepada anak tersebut. Jadi membuat hal tersebut membuat anak menjadi jenuh dan monoton. Terus perkembangan kemampuan anak, perkembangan kognitif dan kemampuan berhitung anak juga tidak sepenuhnya optimal. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana kemampuan berhitung anak pada TK Aisyah Bustami Atfal. Yang kedua, bagaimana penerapan metode permainan luar tangga yang saya sampaikan pada saat penelitian itu di TK Aisyah Bustami Atfal. Dan ketiga, bagaimana signifikansi atau nilai dari kemampuan anak tersebut setelah saya berikan metode bermain permainan luar tangga. Selanjutnya tujuannya yaitu terdeskripsikannya kemampuan anak, kemampuan berhitung pada anak TK Aisyah Bustami Atfal, dan kedua terdeskripsikannya penerapan metode bermain permainan luar tangga modifikasi, dan ketiga terdeskripsikannya signifikansi kemampuan berhitung pada anak TK Aisyah dalam bermain ular tangga modifikasi. Jenis penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian survei merupakan metode penelitian yang paling baik guna memperoleh dan mengumpulkan data asli atau original data untuk mendeskripsikan keadaan populasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian atau fenomena yang ada dan yang sedang terjadi sekarang ini, di mana penelitian ini akan memotret kejadian yang akan menjadi fokus penelitian, kemudian akan dijabarkan sebagaimana adanya. Penelitian dilaksanakan pada bulan November pada semester ganjil tahun ajaran 2020 atau 2021 dengan waktu penelitian disesuaikan jadwal yang telah ditentukan pihak lembaga kepada peneliti. Pelaksanaan dilakukan di Taman Kanak-kanak Aisyah Bustami Atfal, kelompok B, Kecamatan Garut Kota. TK yang diteliti ada 6. Pertama, TK Aisyah 1, Aisyah 2, 3, 4, 5, dan 6. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok subjek yang memiliki tingkatan yang sama dan memiliki karakteristik yang berfungsi sebagai target dalam suatu penelitian. Nah, populasi di sini yaitu kelompok B, TK Aisyah Bustami Atfal. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Nah, berapa populasinya? Populasinya, jadi dari setiap sekolah itu saya ambil berapa populasinya dari 6 sekolah? Populasinya yaitu TK Abad 1 kelas B berjumlah 20 orang, B1 15 orang, B2 20 orang, TK Abad 3 kelompok B 20 orang. Totalnya adalah 24 Pak. Nah, dari 134 ini 134 ya, 134. Oh iya. Ya. Kenapa 24? Jadi saya menggunakan sampel
menjadi 24 orang. Bisa. Kurang lebih. Itu asal dari mana? Kembalikan saya. Jadi masih kurang. Itu asal dari mana? Nggak bisa. Nah, kalau proporsi berapa perbandingan dia masuk sama gimana enggak? Kalau nggak sama kenapa? Sekolah yang banyak jumlahnya bersama dengan jumlah sebanding yang sedikit. Jadi saya mengambilnya kan berhubung sekarang pagi ini. Nggak bisa. Teknik pengumpulan data. Satu, observasi, dan yang kedua dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti, menggunakan beban checklist, kemampuan berhitung pada anak TK. Selanjutnya, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, foto, transkrip, dan surat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil gambar tentang proses kegiatan bermain permainan ulang tangga modifikasi. Instrumennya seperti ini: instrumen checklist analisis kemampuan berhitung dalam bermain ulang tangga. Yang pertama, dalam kolom nomor terus nama dan menentukan urutan bilangan dari 11 sampai 20, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Kisi-kisinya yaitu kemampuan berhitung dalam bermain ulang tangga, maksud variabelnya standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif berpikir simbolik. Indikatornya menyebut urutan bilangan dari 11 sampai 20, menggunakan lambang bilangan untuk dihitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Sedangkan rumus yang digunakannya yaitu nilai persen sama dengan skor mental yang diperoleh peserta didik, kemudian dibagi skor maksimum ideal dan dalam tes yang bersangkutan dikali 100 itu bilangan tetap. 3 ya? 3 tahun 3. Ya, 3 tahun. Menyebut yang menggunakan dan mencocokkan. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, peneliti menguraikan tentang kemampuan berhitung pada anak TK dalam bermain ulang tangga modifikasi. Penelitian ini melibatkan anak dengan responden 24 anak kelompok B. Berikut ini adalah analisis data keseluruhan dari kemampuan berhitung dalam bermain ulang tangga. Diagram yang pertama, sebelum penelitian, setelah melaksanakan observasi dan berdasarkan hasil dari observasi, maka peneliti menemukan bahwa di sini pada indikator mulai mampu menyebutkan urutan bilangan dari 11 sampai 20 masih belum optimal, yaitu masih siklus. Nah, yang sebelah sini ini Pak, ini jadi masih belum optimal pada jadi masih ada anak yang belum optimal. Kemudian pada indikator mulai mampu menggunakan lambang bilangan untuk menghitung sama masih di bawah 10%. Kemudian pada indikator mulai mampu mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan sama masih di bawah 10%.
Berapa kali yang dilakukan? Pada penelitian ini saya melakukan observasi 2 kali. Jadi pada seminggu itu 2 kali pada tiap-tiap TK. Bisa sih minggu kedua. Ya, selanjutnya pada observasi kedua dari sini ada peningkatan. Ini jadi yang tadinya mulai mampu sekarang menjadi mampu menyebutkan urutan bilangan dari 11 sampai 20, hampir 40%. Kemudian menyebutkan urutan bilangan dari 11 sampai 20 sangat baik, meningkat menjadi 60%. Yang tadinya 40 menjadi 60. Selanjutnya, dalam indikator menggunakan lambang bilangan untuk menghitung sesuai harapan meningkat. Yang tadinya mulai mampu menjadi mampu menghitung sesuai harapan. Ada grafiknya yang observasi kedua dijauhkan dari satu grafik. Biar kelihatan perkembangan masing-masingnya. Ada Iya. dari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan berhitung pada anak TK dalam bermain luar tangga, modifikasi di TK Asian kelompok B, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berhitung anak TK kelompok B sebelum penelitian masuk pada kategori belum optimal atau masih kurang. Terbukti pada hasil observasi pertama dari jumlah sampel 24 anak, terdapat 8 orang anak yang kemampuan berhitungnya masih dalam kategori mulai berkembang, mendapat bintang 2 yang menghasilkan rata-rata persentase 11,9%. Rentang persentase 0% sampai 25% berada pada kriteria kategori penilaian kurang. Dengan rincian ada 2 anak atau 8,33% mulai mampu menyebut urutan bilangan 11 sampai 20. Ada 4 anak atau 16,67% mulai mampu menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, dan ada 2 anak atau 8,33% mulai mampu mencocokkan bilangan. Perlunya stimulasi kemampuan berhitung pada anak usia dini melalui metode bermain permainan ular tangga modifikasi dapat melatih anak dalam berhitung. Bermain ular tangga modifikasi dapat mengembangkan kemampuan mengumpulkan bilangan. Kesimpulan satu. Kesimpulannya itu bagaimana adanya kemampuan berhitung TK Aisyah bukan abad, bagaimana kemampuan berhitung pada TK. Nomor 2, bagaimana penerapan metode bermain permainan ular tangga modifikasi hati-hati bersama-sama. Nomor 3, bagaimana signifikansi kemampuan berhitung. Itu harus diukurnya. Jadi nomor kesimpulannya menjawab dari bersama-sama. Ya, kesimpulannya jadi yang pertama kemampuan anak TK Aisyah kelompok B itu masih belum optimal. Nah, yang kedua itu penerapan bermain ular tangga modifikasi di TK Aisyah Pusat sangat menyenangkan dan membuat motivasi, menjadikan motivasi bagi anak. Ada di sini yang menyenangkan? Ada. Begitu motivasi. Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan. Yang menyenangkan Iya. halaman berapa? 11. Ini Pak, halaman 116. Permainan ular tangga modifikasi halaman 116. 116 itu yang bunyinya. Iya, tidak hanya memberikan rasa senang dan kepuasan bagi anak, tetapi juga Ini dapat. salah, saya mau nyari kesimpulan. Iya, Masalah kesimpulan. iya kesimpulan. Kesimpulan Jadi, kedua. iya jadi bermain ular. Gini, kesimpulan itu menjawab bersama-sama. Penerapan
Bagaimana penerapannya? Jadi harus ditulis lagi di sini. Ada nggak? Tentu saja ada nggak kesimpulan? Mana ini ujung dari penelitian Anda? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Penerapan metode bermain melalui ulang tangga mana kata-kata itu? Ada nggak? Melalui kegiatan bermain, ulang tangga yang telah dilakukan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berhitung. Penerapannya, kalau kesimpulan dari semuanya, penerapannya, bagaimana penerapannya? Penerapannya di sini. Di kesimpulan siapa? Ada nggak? Ya, belum ada. Udah, betul. Nggak ada. Cari simulasi. Nggak ada. Ini ada mengambil kesimpulan. Bagaimana signifikasi kemampuan begitu pada TK? Mana? Signifikasinya, ngerti nggak? Ada nggak? Apa? Pada indikator mampu menyebut urutan bilangan dari 11 sampai 20 terdapat persentase sebesar 86,46%. Indikator mampu menggunakan lambang bilangan untuk menghitung terdapat persentase sebesar 83,34%, dan untuk indikator mampu mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan terdapat persentase sebesar 84,3%. Dari data yang ada tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh indikator kemampuan berhitung pada anak TK dalam bermain ulang tangga modifikasi di TK Aisyah Kelompok B sekecamatan Galuh Kota, seluruhnya masuk dalam kategori sangat baik. Sangat baik. Sarannya? Saran. Kesimpulan saran. Sarannya pertama, bagi guru bermain ulang. Coba Anda lihat di mana penelitian, Anda itu secara praktis, masalahnya nanti itu praksis ya. Coba lihat usulannya bagi peneliti, bagi guru, terus udah. Sekarang bagi guru udah. Bagi guru Peneliti. ya. Balik. Itu dulu Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih sempurna lagi, karena dalam penelitian ini peneliti masih merasa banyak kekurangan yang harus diperbaiki, lebih mengenai kemampuan anak usia dini pada aspek bahasa, emosi, dan seni dalam kegiatan bermain anak usia dini yang tidak dibahas secara spesifik dan mendalam oleh peneliti. Kemudian bagi guru, bermain ulang tangga modifikasi terbukti dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Oleh karena itu, penting sekali bagi para guru untuk mengembangkan dan menerapkannya dalam pembelajaran bersama anak usia dini dalam pengembangan aspek-aspek yang lainnya. Hadiah atau reward, motivasi dan pujian mampu membangkitkan rasa percaya diri dan kemandirian anak. Oleh karena itu, penting bagi para guru memberikan kata-kata motivasi dan pujian serta hadiah atau reward supaya anak lebih semangat lagi dalam kegiatan bermainnya. Aturan yang menarik dalam menjadi di dalam menjawab kesimpulan nomor 2 ada nggak reward? Di kesimpulan nomor 2 yang menjelaskan tentang gambaran penerapan ada nggak? Ada ya? Kenapa saran ada? Ya, soalnya di sini di dalam teori Makanya itu adalah memberi biasanya memberi motivasi dan kata-kata yang baik itu harusnya muncul di dalam. Jadi muncul. Sebentar, saya belum selesai. Muncul di dalam kesimpulan nomor 2 yang menjawab nomor itu. Menjawab
bagaimana penerapan itu dilakukan, memberikan reward, memberikan motivasi harus ada di dalam kesimpulan itu. Ini kan ada ya, ada kan? Nomor 2 kan? Itu justru. Jadi gini, saya gini, saya penasaran punya dulu aja. Gini, saya hanya bertanya kepada Anda begini, Anda ngerti nggak apa yang Anda buat dari barusan sebelum ini? Apa ini? Ya, jadi kemampuan anak. Bukan apa ini? Institusi ini belum ada apa? Penelitian saya dengan menggunakan metode bermain olahraga. Saya nggak ngomong itu. Penelitian skripsi Anda tidak di judul, tidak di metode, tidak. Menurut Anda apa di skripsi? Penelitian survei kepada anak TK. Kenapa Anda harus meneliti untuk menjelaskan studi di sini? Karena sebagai syarat untuk saya. Syarat saja. Ya, untuk membuat skripsi sebagai syarat saya. Iya, syarat itu apa? Penelitian ini. Apa penelitian ini menurut Anda? Ini hasil karya saya. Iya, makna penelitian ini ada. Maknanya jadi saya dapat mengambil pelajaran dari metode-metode penelitian, khususnya metode survei ini. Itu yang saya lakukan di tujuannya untuk saya menyelesaikan problem di sini. Untuk Kalau cuma segitu saya nggak akan luruskan. Saya nggak akan luruskan. Benar. Kalau tujuannya hanya untuk syarat lulus di sini, saya akan luruskan. Selain itu, jadi tujuannya adalah untuk terdeskripsikannya kemampuan anak. Buat Anda. Untuk saya. Ini apa sih makna dalam penelitian yang Anda sudah lakukan? Itu apa sebenarnya? Ya, ini ada di sini. Ini banget Anda nggak ada di sini, nggak ada. Saya baca sudah baca saya nggak ada. Saya mau tanya menurut Anda. Jadi untuk memperdalam penelitian saya, Sehingga nanti dari pemahaman itu apa? untuk dapat memberikan ilmu kepada anak-anak, untuk menambah pengetahuan, ya, perkembangan khususnya dalam mengajar atau dalam mengajar. Ya. Ya. Sehingga nanti gimana cara mengajar kamu? Iya, sehingga nanti saya dapat benar-benar dalam menerapkan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapat kepada anak-anak didik saya. Saya dapat. Ya. Ada nggak bahwa ini adalah salah satu cara berpikir Anda menjadi profesi pada seorang guru? Bahwa ketika terjadi persoalan-persoalan, Anda akan kembali ke ilmu pengetahuan dan menggunakan metode. Pasti Ada nggak sih? ada. Di cara berpikir. Jadi setiap masalah-masalah yang saya temui, saya bisa menggali lagi penelitian dengan penelitian yang lebih, misalkan penelitian yang Itu yang saya pengen. Bukan hari ini penelitian ini bukan ini yang bagus. oh iya. Mana penelitian mungkin hari yang sama ini mungkin ratusan orang juga sama-sama skripsi, penelitiannya mungkin lebih bagus dari buatan ibu. Tapi persoalannya bukan penelitiannya ibu buat ini untuk satu, bukan itu. Ya, maaf. Anda ini sarjana, Anda ini intelektual, Anda ini kalau misalnya nanti berprofesi dan profesional sebagai seorang guru, maka ketika menemui persoalan-persoalan yang muncul dalam praksis sebagai seorang guru, akan kembali kepada ilmu pengetahuan, tapi mencari tahu, mencari teori tahu, konsep-konsep baru, menggunakan metode yang pas untuk bisa memilah analisis masalah.
lalu mencari, oh harusnya begini dalam konteks apa? Memperbaiki proses aktivitas sebagai seorang profesional. Begitu. Akhirnya itu menjadi sebuah sistem thinking dari seorang intelektual, dari seorang sarjana, menjadi framework thinking, menjadi kerangka berpikir seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru. Karena begini masalahnya itu di tahun 2020 ya. Nah, sekarang masih ada nggak masalahnya? Masih ada nggak di sini diabaikan? Masih ada nggak? Ya ada. Kata ibu pernah ada? Kan sudah selesai katanya, perkembangannya sudah bagus. Masih ada nggak? Artinya begini, ketika sebuah persoalan bisa diselesaikan dan sudah baik ya, menuju suatu kesenjangan masalah itu semakin lebih sempurna lagi ya. Masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang berubah sudah semakin lebih baik. Artinya bukan tidak ada masalah itu selalu muncul, tetapi masalah itu ada yang masih berbahaya, maka ini harus segera diperbaiki dan sebagainya. Atau masalah itu sudah memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna sesuai dengan harapan cita-cita manusia, nggak ada, karena sempurna hanya milik Tuhan. Jadi kita hanya mengecilkan gap kesenjangan, jangan sampai terlalu jauh. Kalau cita-citanya yang diamanat dalam Al-Quran tentang pendidikan yang nggak ada dalam bab 1, bila terbelakang itu nggak ada. Ibu guru di apa? Ya saya di bab 1 latar belakang itu ada yang masih Inggris. Semangat Anda itu, motivasi Anda melakukan pendidikan itu di mana? Sebagai siapa? Sebagai langsung pijat yang dimasukkan. Ya belum. Masuk bab 2 itu kan ada tentang teori dimasukkan itu tentang kajian pendidikan Islam manusia diri itu kan terpaksa ada di buku itu. Iya bab 2. Iya kan terpaksa karena harus ada judul ada subbab itu. Kan itu. Tapi harus tetap dipaksa kan? Berarti memang itu masih. Ya nanti pas. Ini kan Islam muslim masa apa bedanya pendidikan Anda atau latar belakang Anda sebagai pendidik Islam dalam konteks dibandingkan dengan ukuran jadi umum di pendidikan yang teori yang baru kemarin berubah itu 1400 tahun yang lalu itu Al-Quran ada bahkan satu orang semua kita tidak memang tidak ada ajaran Islam. Kenapa kami motivasi? Jangan motivasi itu sebagai seorang muslim untuk mengajar itu hanya sekedar konsep dan teori-teori barat itu. Enggak dong. Islam mengajarkan apa? Ikhlas, amalia, ya. Ada nggak di dalam belakang itu? Ibadah, amalia, harusnya muncul dong. Hah? Ada nggak? Harusnya kita lebih bangga karena Islam lebih duluan keluar tentang konsep teori tentang pendidikan anak usia dini pun masuk pendidikan lebih duluan kita. Pijat tahun berapa itu? Atau Anda mengerti Bu ya Ibu ya tahun berapa itu? Iya ini kan referensi. Iya referensi yang ada tadi itu kemarin Islam sudah referensinya tahu berabad-abad. Oh kita nggak bangga atau apa bedanya ada di pendidikan dari lulusan misalnya pendidikan umum dari UPI dari IPI misalkan kalau dari awal misalnya fondasi besar Anda melakukan pendidikan ini beribadah amalia nggak ada ya Ada di kedua untuk kita makan. Ya terima kasih nanti saya. Jadi ciri khas itu kenapa? Karena lingkup Anda itu adalah Islam manusia ini bukan pendidikan manusia yang doang. Islamnya itu justru yang harus lebih Tonjolkan. kita jauh di sini makanya dari awal itu harusnya apalagi di TK abah Ya berbasis Islam. berbasis Islam
motivasinya enggak itu ya muncul. Saya minta masukan. Siap. Belajar apa Anissa Bawin, Pak Ijan segala macam nggak ada satu pun. Ada Bapak. Iya di Papua. Oh ya. Tapi apakah itu menjadi motivasi Oh di latar belakang juga harus. Oh iya. Ya. Anda aksi liputan Anda. Ya artinya kalau latar belakang itu tentang bahwa saya sebagai seseorang yang Muslim kan begitu, karena dalam ajaran Islam bahwa pendidikan itu adalah boleh Anda masukkan ayat, boleh Anda masukkan surah-surah, boleh Anda masukkan hadis-hadis, silakan. Tetapi dasarnya bahwa kita beramaliyah, ya, itu karena apa? Karena tugas kita sebagai seorang Muslim mau berpikir sesuatu karena kita ini bagi itu yang tertentu harus itu dulu, itu fondasi besar itu. Berikutnya Anda boleh pakai hijab, Anda boleh pakai moneri dan sebagainya, silakan. Sama kita kontak itu ada hadis itu ya Siap. jadi nanti Anda sebagai seorang cendekiawan, sarjana, intelektual, berprofesi sebagai guru, itu akan selalu menggunakan sebagai ilmiah. Ini adalah penelitiannya. Maknanya bagi Anda, ya maknanya bahwa itu adalah cara berpikir ilmiah itu membuat contoh. Kenapa saya tanya kesimpulan ada 3 hal yang harus Anda tunjukkan? Karena bab 1 kesimpulan bab 5. Karena bab 1-nya rumusan masalahnya ada. Kenapa saran saya minta supaya sama dengan manfaat dan ini? Jadi bab di bab 5 tidak ada benangnya. Jangan bab 1 jadi 3, kesimpulannya cuma 1, tidak selesai namanya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya 3 ya 3 jawabannya. Kalau belum 3, Anda belum selesai. Gitu. Ini juga kan sebenarnya udah cuma tidak di poin-poin. Harus di poin-poin. Karena strike gini ya, salah satu dari penelitian, salah satu khas dari penelitian tidak kemana-mana. Lurus, strike, objektif sesuai dengan tujuan. Jadi kalau ibu cerita tentang penelitian, kalau yang misalnya nih, ibu mau menceritakan tentang taman bunga, apa isinya dalamnya? Ya bunga-bunga yang berwarna-warni dan bermacam-macam. Ada harimau nggak? Ada. Makanya penelitian strike kalau mau jadi taman, terus ada tiba-tiba harimau, tiba-tiba ada gajah, itu hutan namanya, bukan taman. Nggak ada rumput liar, rumput yang di taman kan gitu. Artinya hanya sekuensinya saja, ya. Nah, kita tidak usah kemana-mana. Kita cerita taman, tiba-tiba cerita tentang gajah Sina, harimau yang ada di Afrika sana, gitu. Otak, nggak nyambung. Saya juga kadang-kadang bingung dengan cerita yang tebal-tebal Sina, tidak jelas dari Panio. Strike langsung anaknya menjawab. Tahu ya? Diperintah, untuk kamu ini. Soal itu penelitiannya, wanita. Soal itu kita memutar pagi-pagi dalam satu sih. Tidak selesai. Jadi kalau penelitian seperti ini, kalau dibatasi, ada pembatasan penelitian dan dibatasi. Karena ada pembatasan, maka banyak hal yang terbuka, itu yang diserang kepada yang diserang. Jadi inspirasi dan menjadi literasi bagi mereka yang melakukan penelitian pada tentang Kemampuan. Ini di dulu nggak boleh disingkat ya. Kan ini jadi harus Nggak boleh dulu itu yang bilang saja, tapi juga bukan masalah besar kalau Anda
pengetahuan. Tuntutannya sudah oke, hanya kalau bagaimana bikin kesimpulan yang salah. Itu yang harus dilihat kembali karena nyambung dengan bab 1. Ada pertanyaan tentang penelitian. Yang kedua juga straight. Kamu nawar itu strict ya, strict. Karena begini, maaf ya, dalam konteks orang itu ada yang disebut dengan nalar, dengan emosi. Nalar itu kadang-kadang memang bebas saja. Malah kadang di orang-orang dunia akademik, di dalam buang akademik, buang sidang seperti ini kan sadar bebas ya. Meskipun yang kita bicarakan tentang maka juga kadang-kadang berbeda ketika kita berbicara dengan orang-orang yang ada di luar umum. Di sini orang bisa bebas berbicara tentang Tuhannya, orang tentang pemahamannya, selama ada batas luar. Maka ada yang namanya sidang disertasi di Jogja sana yang dibuka ke ruang umum tidak dipahami. Ini meredam dan bahkan lucu. Saya sangat sedih. Disertasi kok bisa dibuka. Kalau masyarakat yang tidak mengerti. Ada itu dari ruang akademik. Bicara ruang akademik semuanya boleh, semuanya debatable. Dan mana sebenarnya kesimpulan itu hanya sementara karena ilmu pengetahuan berubah setiap hari. Maka skripsi tidak boleh ada penutup ya. Kami tidak pernah ditutup. Tutup ya. Itu termasuk kenapa saya minta hadir supaya juga belajar tentang apa sebenarnya konsep, apa sebenarnya kenapa kita sidang hari ini, kenapa ini. Saya berharap Ibu memenuhi standar sebagai seorang lulusan dari STM Sudadia yang memiliki cara berpikir yang intelektualis, nalar, biasa berbeda, jangan menganggap kemarin suatu apalagi dalam konteks akademik perbedaan itu selalu muncul. Dan dalam ruang akademik seperti ini yang disampaikan dalam ajaran Islam itu bahwa perbedaan itu dalam makna justru akademik. Bisa di luar sana, di ruang pabrik, perbedaan masih belum selesai. Ruang akademik, Anda sebagai seorang ilmuwan harus memahami di mana konteksnya. Ini sedang berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ilmu. Ini berbicara tentang berjihad, beristihad, ruang kita beristihad ini, ruang saling mengisi, ruang saling memberi tanpa harus merasa tersakiti dan sebagainya. Setelah di luar ruang ini, biasa lagi sebagai seorang manusia yang bersilaturahmi, nggak ada masalah. Dan kita sebagai orang-orang akademisi harus paham tentang konteksnya. Jadi bicara tentang akademik, saya teriak-teriak, saya marahin ibu, itu dalam konteks akademik. Kenapa? Karena ini harus runut. Itu yang makasih. Runut. Di luar ini, ibu nanti sebagai alumni lulusan jangan gara-gara saya ada teriak-teriak sama ibu. Ruang akademik dengan siapapun, bahkan mana di ruang akademik ada orang yang sudah akan berdebat sekali. Tapi semua sekolah di ruang akademik karena mereka adalah orang dewasa yang berintelektual, cerdas, tahu menempatkan diri. Ya di luar itu anak apa? Tapi tidak bisa mengejar berbagi, share tanpa ada beban-beban nilai. Karena kadang-kadang wakil itu bebas nilai. Dengarlah, kalau bapak saya hebat, dengarlah. Tapi ketika sudah di luar, habis ya harus. Nah itu dan dua berbeda. Ibu nanti sebagai seorang guru dalam konteks pengembangan keilmuan harus objektif, bukan subjektif. Artinya kalau keilmuan bicaranya seperti ini, ibu bisa melihat ketika ibu konteks di luar sebagai intelektual, sebagai profesor, menyampaikan sesuai dengan kaidah akademis, itu profesi ibu.
dalam konteks akademis, tapi juga sebagai seorang guru yang juga harus mengenalkan ruang-ruang nilai dan sebagainya, membangun emosional, motivasi yang baik dan sebagainya. Itu juga harus karena dua hal ini dari seseorang harus menjadi keseimbangan antara ruang akademik bernalar dan ruang beremosional. Kalau kita pendidikan Islam manusia ini ruang-ruang emosional itu untuk mengangkat anak, coba membuat yang cerdas berhitung dengan pendekatan kesenangan. Senang bagi anak. Membuatnya di bawah tapi Pak untuk jadi sarjana dibalik posisinya. Dibalik posisinya. Bernalar dulu lalu menjadi senang. Betul, karena bagi orang yang bernalar hidup itu menyenangkan dan tantangan. Setiap ada persoalan menyenangkan. Kenapa? Tantangan. Gitu ya. Saya hanya berharap itu saja. Ya. Tadi Bu. Jadi dari Permendiknas atau Permendikbud? Terus Ibu betul mengambil dari Permendikbud 137 tahun 2014? Iya. Seperti ini isinya? Iya. Yakin? Ya. Kita buktikan karena saya punya filenya. Di sini halaman 26. Halaman 4. Ternyata dan ini menjadi indikator Ibu. Halaman 4. Di sini di referensinya halaman 4 sudah dibuka. Masih digunakan. Oh ya. Nah, di halaman 4 di paragraf ke-1 ini ada dalam Permendiknas, sedangkan di dalam referensinya ini Permendikbud. Ini mana benar Permendiknas atau Permendikbud? Ibu ngambilnya dari mana? Permendiknas. Kalau kurikulum 2013 itu di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Iya. Berarti ini bukan Permendiknas. Oh iya, sama. Kalau Permendiknas itu 58, itu di kurikulum KTSP sebelum 2013. Sebelum di 2009 itu masih Permendiknas 458 gitu. Makanya hati-hati dalam ketika Ibu mengutip ini, bahkan ini diambil sebagai indikator dari Pak Fadil, salah dari Pak Isina teh. Oh iya. Dasar itu. Dari Permendikbud. Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kalau referensinya betul, tapi di sini kutipannya salah. Iya. Terus Ibu ini di halaman 26 di sini halaman 26 itu membahas perkembangan bahasa, bukan membahas tentang perkembangan kognitif. Ini di sini. Ini Bu di bawah ini di referensi ini tahun begitu kabar HD tahun 2014 ini ditambah Halaman 26. halaman 26 ini harusnya bukan halaman 26 kalau kognitif untuk berhitungnya ini berpikir logis ini ada di halaman 25 gadget sa Ibu ya hati-hati Terus ini juga sistematika penelitian di halaman 13 di bab 4 pembahasan hasil penelitian. Ayat tadi di bab 4 pembahasan hasil penelitian. Coba lihat di bab 4. Ini hasil penelitian dan pembahasan. Jadi yang mana yang benar? Hasil penelitian. Halaman 13 sama halaman 75. Iya. Halaman 75 hasil penelitian Dan pembahasan. dan hasil pembahasan. Kalau bukan hasil pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan halaman 75. Kalau di halaman 13 ini di sistematika penelitian ada bab 4 pembahasan hasil penelitian. Ini harus konsisten, ini harus yang mana? Pembahasan hasil penelitian. Ini hasil penelitian dan submitted. Ya, itu hati-hati.
dina ieu naon dina sistem kita penelitian Daftar tapi isi. isina Yang daftar isinya konsisten gitu ya. tuh isina ieu dina bab 1 Oh iya. Jadi ininya ya, yang judulnya. terus tadi mengenai populasi dan sampel itu tolong dikaji lagi dari 100 tadi berapa populasi 100 berapa jadikan sampel itu berapa itu hati-hati karena ada landasan teoriknya itu ngambil dari mana dan harus benar-benar sesuai dengan kalau ambil dari itu cara penghitungannya harus benar dari misalnya dari 145 berapa kalau ada juga yang dari Sugiono itu 30% mengatakan dari hasil semuanya dan lain sebagainya itu boleh Atau pakai swapping lalu nanti cluster dan sampling ya banyak kan ya nanti perbandingkan tadi kan jumlah sekolahnya ada berapa? 6 masing-masing dari 6 itu kan nggak sama jumlah anaknya nanti didasarkan pada persentase yang ada setelah ditemukan sampel dari jumlah populasi berapa jatuhnya per sekolah itu kalau bisa tiba-tiba 4 ada aturannya Kan ini menggunakan kuota sampling. iya dikuotakan tapi kan didasarkan pada dasar lawan sekarang kan sekolahnya kan cuma 1 ada 6 sama nggak jumlah muridnya hanya harus gurunya ada berapa? 1 memang Mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mahdi Nadianto, SMSI dan Ibu Siti Aliang MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan skripsi saya ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.